Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya semua. Sebelum kita memulai pelajaran ini, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap agama kita dan untuk agar pelajaran pada pagi ini atau hari ini kita bisa lebih baik, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh teman kalian. Silahkan. Alhamdulillah sudah selesai. Coba sekarang lihat teman kalian yang ada di kanan, di kiri kalian, di depan kalian, dan di belakang kalian. Ada yang gak hadir gak ya? Ada? Coba sekarang ibu absen dulu ya. Muhammad Irfan. Ada. Karissa Ramadhani. Ada. Lailatul Fadilah. Ada. Muhammad Rian. Ada. Anissa Gustiana. Nggak hadir? Kenapa? Sakit. Oh ya sudah. Dania Fitrah. Ada. Nur Fatiyah. Ada. Cindy. Ada. Ilham. Ada. Ahmad Rizal. Ada. Bahirotul. Ada. Salma. Ada. Disti. Ada. Terus siapa ini? Fuji. Ada. Muhammad Iksan. Ada. Alhamdulillah ya hadir semua. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, boleh nggak sih ibu ada tepuk tangan? Kalau ibu bilang, apakah kalian semangat hari ini? Kami semua semangat. Coba ya ibu tanya, apakah kalian semangat hari ini? Kita semua semangat. Coba sekali lagi biar tambah semangat. Apakah kalian semangat hari ini? Kita semua semangat. Sekarang kan udah semangat nih. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita dan untuk mengingat jasa para pahlawan yang sudah lampau, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang udah bisa? Udah pinter-pinter semua. Jadi kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah semangat belum hari ini setelah bernyanyi di pagi hari? Apakah sudah semangat? Belum? Kalau belum, Ibu punya tepuk. Tepuk semangat. 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 Coba sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Setelah kita semangat di pagi hari ini, ada yang tahu nggak sih lagu Garuda Pancasila? Nggak ada? Sekarang Ibu mau kasih tahu kalian. Ada lagu Garuda Pancasila yang diciptakan oleh pahlawan kita pada zaman dahulu. Lagunya seperti ini. Nanti kalian ikutin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah tahu lagu itu? Tahu semua? Mau ikut nyanyi nggak? Mau? Ayo kita bareng-bareng nyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah, sudah semangat semuanya, semangat. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kalian tahu nggak sih Garuda Pancasila itu apa? Apa? Ya, Puji? Iya, Garuda Pancasila itu ialah simbol negara kita, lambang negara kita. Dari Garuda Pancasila ada arti tersendiri, yaitu lambang negara Indonesia yang bersimbol burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Ini dia gambar Garuda Pancasila. Ini dia perisainya yang besar, yang terdapat sila-sila pada Pancasila. Di situ kan di lagunya kayak lambang negara, gagah perkasa. Terus ada sila-sila yang dilambangkan oleh burung Garuda di dalam perisainya. Dan ada teks dari Pancasila. Ada yang tahu nggak ya teks dari Pancasila itu? Gak ada? Ya udah, sekarang Ibu akan kasih tahu kalian. Kalian simak, nanti Ibu bacakan dan kalian ikuti. Yang pertama Ibu dulu ya. Ini 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
persamaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mau baca dulu nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada, sekarang kita bareng-bareng ya buat baca. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang mau maju? Iya, boleh. Iya. Yang kedua, kemanusiaan. Iya. Yang ketiga, persatuan. Iya, betul. Yang keempat, oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang kalian tahu nggak sih, sila pada Pancasila memiliki simbol-simbol yang menyimbolkan pada masing-masing sila. Kayak sila pertama, sila kedua, sila ketiga itu memiliki simbol. Ada yang tahu nggak simbol-simbolnya? Nggak ada. Ayo anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini kan ada gambar bintang nih. Ini gambar bintang, yaitu sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang disimbolkan oleh lambang bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua yang dilambangkan oleh ini gambar apa? Gambar apa anak-anak? Rantai, betul, gambar rantai. Dan sila yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu lambang pohon beringin, yaitu sila ketiga. Dan sila keempat, yaitu yang dilambangkan oleh kepala banteng. Kepala banteng, iya kepala banteng yang gini ya. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Betul sekali anak-anak. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 13. Coba kalian pasangkan sila pada Pancasila dan simbol-simbol yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian. Dan itu dikerjakan di rumah bersama orang tua kalian. Tidak boleh lupa ya, minggu depan harus dikumpulkan. Pinter. Anak-anak, Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengalaman nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan di mana saja. Coba Ibu mau tanya, kalian tahu nggak sih setiap hari kalian melakukan sesuatu itu, apakah ada yang terkait dengan pengamalan pada Pancasila? Tidak tahu. Sekarang coba ya simak baik-baik. Di sini di buku kalian coba baca, sedangkan pengamalan contoh dari pengamalan sila pertama yaitu berdoa sebelum makan. Jadi kan kita kan ketuhanan yang Maha Esa,
taat kepada Allah, cinta kepada agama kita. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu karena kita bersyukur sudah diberi makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa anak-anak? Beribadah bersama keluarga. Kita kan sebagai umat Islam harus beribadah, walaupun umat-umat lain pun beribadah, tetapi kita beribadah 5 waktu, yaitu sholat. Itu sholat bisa bersama orang tua, bersama keluarga. Jadi kita lebih bersyukur kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan yang kedua, sila kedua Pancasila pengamalannya yaitu 1. Membantu adik belajar, membantu kakak belajar, membantu orang tua kita, membantu kakek kita, saudara kita, teman kita, membantu apa saja bisa. Yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan. Kalau teman kalian ada yang mengalami kesulitan, apakah kalian harus membantu? Harus, benar sekali. Karena kita sebagai manusia yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus membantu teman kita yang mengalami kesulitan. Ibu juga memiliki satu contoh lagi, harus saling tolong menolong karena kita harus memiliki rasa kemanusiaan kepada orang lain. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku halaman 14, perhatikan gambar-gambar berikut. Dalam gambar tersebut ada beberapa contoh pengamalan. Gambar pertama yaitu gambar di situ gambar apa anak-anak? Iya, ibu dan ayah dan anak-anaknya sedang sholat, yaitu tentang menceritakan beribadah bersama keluarga. Sekarang coba anak-anak ceritakan pengamalan atau pengamalan di sekitar rumah kalian atau di keluarga kalian, yaitu tentang sholat berjamaah, sholat bersama keluarga, bersama ayah dan ibu. Coba sekarang ceritakan, ditulis, lalu nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah ya. Anak-anak, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran. Ada yang tahu kan sila ketiga itu, yaitu pohon beringin Persatuan Indonesia. Bunyi sikap ini dapat diterapkan di rumah, dan ini adalah contoh pengamalan. Jadi sila ketiga memiliki contoh pengamalan, yaitu membersihkan rumah bersama-sama. Bisa bersama keluarga, bersama kakak, bersama adik, atau bersama seluruh masyarakat di lingkungan sekitar. Itu bisa seperti gotong royong, di dalam rumah, di dalam lingkungan. Yang kedua, menonton pertunjukan daerah bersama. Menonton pertunjukan daerah seperti ada tari jaipong bersama keluarga di ruang tamu untuk menerapkan persatuan. Tidak boleh ada perpecahan atau saling bermusuhan. Anak-anak, sekarang apakah kalian pernah membersihkan rumah bersama keluarga kalian? Dan kira-kira sikap apa ya yang harus kita lakukan saat melakukan kerja bakti bersama keluarga? Seperti harus membantu, menolong. Coba kalian sekarang ceritakan, ditulis, lalu nanti dikumpulkan dengan tugas yang tadi. Oke anak-anak, semangat, harus. Sekarang karena kan sudah loyo nih, sekarang coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekali lagi,
Tepuk semangat. 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 Sekarang kita kembali lagi ya ke pelajaran awal. Anak-anak, tahukah kalian sikap saling menghargai antara sesama manusia, sesama teman, sesama keluarga, sesama orang tua, sesama saudara? Itu sangat diperlukan dalam lingkungan kita untuk menjaga kerukunan di dalam rumah, di dalam masyarakat, di dalam sekitar kita. Seperti di rumah, ayah menghargai pendapat ibu, adik menghargai pendapat kakak, kakak menghargai pendapat adik, dan sebaliknya. Berikut adalah pengamalan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan oleh kepala banteng, yaitu pengamalannya. 1. Menghargai pendapat ayah, ibu, dan saudara kalian yang ada di rumah atau yang ada di sekitar kalian. Itu jika saudara kalian sedang berpendapat atau sedang memiliki pendapat masing-masing, kita harus menghargai. Seperti kalau ngobrol sama teman, jika temannya kayak masih ngomong, kita harus diam dulu, kita menghargai dia. Nanti setelah dia berhenti berbicara, lalu kita berbicara, kita berpendapat juga gitu. Di dalam kelompok juga seperti itu, harus saling menghargai. Dan yang kedua, bermusyawarah mengambil keputusan. Bermusyawarah mengambil keputusan itu jika di dalam kelompok, jika ada yang berpendapat, itu semuanya harus berpendapat, bermusyawarah, memberikan pendapat. Kayak kalian, si Fuji sama si Sini sama si Disti. Jadi mereka bertiga nih bermusyawarah dulu untuk mendapatkan kesepakatan yang akan dituju oleh mereka. Itu jadi tidak boleh kayak egois, harus mengambil harus saya saja, pendapat saya saja yang diambil. Itu tidak boleh dan tidaklah baik. Benar sekali. Yang ketiga yaitu pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga, sekolah, masyarakat pun bisa. Seperti kalian suka di sekolah kerja bakti, pembagiannya itu harus rata. Tidak boleh ada yang diberatkan dan tidak boleh ada yang diringankan. Harus semuanya rata agar tidak ada perselisihan dan kayak iri, dengki tidak boleh. Karena kayak si itu mah ya kerjanya enak-enakan gitu, aku mah kerjanya berat, itu tidak boleh. Jadi harus disamaratakan. Berikut sikap sesuai dengan pengamalan sila kelima. Kalian tahu kan sila kelima yaitu padi dan kapas, dengan simbol padi dan kapas dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pengamalan sila kelima di dalam rumah. Bisa 1. Hemat dalam menggunakan uang. Kayak kita hemat dalam menggunakan uang. Jadi kalau mau beli sesuatu, kita harus berpikir kalau kita mengeluarkan uang semua, misalkan kita punya uang 2.000 nih, 1.000-nya kita mau belikan yang kita mau beli, dan yang 1.000-nya kita tabung. Itu cara menghemat. Untuk kedepannya ya anak-anak. 2. Adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Hayo, kalian sudah belum membagi waktunya dengan adil? Belum? Pasti pulang sekolah langsung main, nggak belajar dulu di rumah, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Dari sekarang kita tanamkan untuk membagi waktu dalam belajar, bermain, dalam hal-hal lain, membersihkan rumah, membantu orang tua. Kita harus membagi waktu dengan adil. Jadi diri kita tidak merasa tersakiti. Dan yang ketiga,
adil dalam membagi makanan kepada orang lain yang ada di sekitar rumahmu atau di sekitar lingkunganmu. Jadi kalau kita memiliki makanan, misalkan kita memiliki tiga jeruk, ada di situ ada 3 orang, yang satu jangan dikasih ya, itu tidak boleh. Kita harus adil, kita memberi satu per satu dan untuk kita satu. Itu jika kita membagi makanan. Apakah sekarang ibu tanya, apakah kamu pernah berbeda pendapat terhadap keluargamu atau orang tuamu? Sekarang coba kalian tuliskan pengalaman kalian berbeda pendapat terhadap kepada orang tua kalian. Lalu nanti setelah itu coba kumpulkan ke depan setelah pulang sekolah ya KM, jangan lupa. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, untuk mata pelajaran PKN kita selesaikan ya, materinya sudah selesai. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, Ibu mau coba tepuk dong. Tepuk coba yuk sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi di pembelajaran kedua hari ini. Apakah kalian semua semangat hari ini? Apa jawabannya? Kita semua semangat. Coba sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian semua semangat hari ini? Kita semua semangat. Yeay. Udah semangat ya sekarang? Coba sekarang buka buku kalian, halaman 13. Di situ ada cerita tentang Mutiara dan Udin. Sekarang Ibu akan membacakan cerita itu, lalu kalian dengarkan ya. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara. Suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita dan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin sangat berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka saling rukun dan damai. Apa tadi ceritanya? Siapa? Mutiara dan Udin, bener. Di situ kan ada bacaan tadi, ungkapan tentang buah hati. Ada yang tahu nggak ya buah hati itu apa? Nggak ada. Ayo, siapa yang tahu arti dari buah hati? Bukan, buah hati itu bukan buah dan hati, tetapi arti buah hati yaitu anak. Jadi ayah dan ibu menyebut Mutiara dan Udin sebagai anak, tetapi dengan ungkapan buah hati. Gitu ya anak-anak. Tapi tadi ada 2 ungkapan di dalam buku itu, yaitu ada buah tangan. Ada yang tahu nggak ya arti buah tangan? Kalau sudah baca buku pasti tahu. Gak ada yang baca ya? Ayo sekarang arti dari buah tangan ialah buah dan tangan, bukan Fuji. Buah tangan ialah arti dari buah tangan yaitu oleh-oleh, buah tangan. Jadi di situ ayah membawa oleh-oleh untuk Mutiara, tetapi dengan menggunakan ungkapan buah tangan
bisa pelajari beberapa ungkapan yang ada di dalam tabel tersebut. Nggak usah dihafal, cuma dibaca dan dipelajari untuk kalian mengetahui ungkapan-ungkapan yang ada. Dan setelah Mutiara dan Udin menerima buah tangan dari ayah, lalu mereka berdua menyimpannya dengan baik-baik. Jadi kalau kalian diberikan oleh-oleh dari orang tua kalian harus menyimpannya dengan baik-baik. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dibuang, tapi disimpan dengan baik. Cakep itu. Kalau dikasih hadiah sama orang tua, dirawat dengan baik. Nih, dan sekarang ibu memiliki cerita tentang mutiara. Kalian mau dengar nggak? Mau? Sekarang ada cerita mutiara gemar membaca buku. Ada jenis buku baca tentang cerita anak, buku baca tentang pengetahuan. Kalau tentang pengetahuan itu seperti buku pelajaran kalian. Kalau cerita anak itu contohnya seperti buku kancil, si kancil yang nakal, masih banyak lainnya. Dan ada buku nyanyian anak. Kalau buku nyanyian ada beberapa nyanyian seperti lagu Mina Bobo, tukang bakso, terus banyak sekali lagu nyanyian anak yang dikenalkan di dalam buku itu. Dan di buku kalian ada sebuah nyanyian lagu berjudul Peramah dan Sopan. Ciptaannya Pak Dal. Ayo, siapa yang bisa nyanyiin? Gak bisa? Ya udah, sekarang kalian dengarkan ibu bernyanyi. Setelah itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayang, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Coba sekarang kita bareng-bareng ya nyanyi. 1, 2, 3. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayang, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Sekarang sekali lagi ya. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayang, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Setelah kalian menyanyikan lagu ini, apakah kalian ada yang tahu nada rendah tingginya nada? Belum tahu? Kalau nggak tahu nada, bunyinya tadi kan ibu gini-gini nih. Itu adalah tinggi rendahnya nada. Sekarang kita nyanyikan lagi ya. Nih seperti ini. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayang, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Itu adalah tinggi rendahnya nada atau bunyi dalam sebuah lagu. Di situ kan ada tinggi rendahnya nada. Sekarang ibu mau coba salah satu dari kalian ada yang mencontohkan atau menyanyikan ke depan. Boleh menyanyikan?
Boleh cepetan Ibu dengarkan. 1. Siapa yang mau maju? Oh iya, Cindy cepetan maju. 1, 2, 3. Bukan yang sombong, handai dan taulan, tak pernah bohong. Bagus, bagus sekali anak-anak Ibu, pinter-pinter semua. Setelah kalian menyanyikan lagu itu, kalian harus bisa membedakan tinggi rendahnya bunyi pada lagu. Jika sudah sekarang, coba kalian kerjakan pada buku halaman 10. Di situ ada kayak bohong itu tinggi atau rendah, dan kayak handai dan taulan itu atau sama, datar bunyinya atau gimana. Oke anak-anak, dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan atau minggu depan dikumpulkan. KM jangan lupa ya. Sekarang untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang Ibu mau, karena pelajaran sudah selesai, kan sudah pada lesuk nih, udah pada mau pulang. Sekarang coba kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi dulu Mari Pulang. Ada yang tahu lagu Mari Pulang? Ada? Oh iya, 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau misalkan nanti pas udah berdoa, kita nyanyi lagu itu ya. Oke? Oke. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kekurangan untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk kedepannya. Dan jangan lupa dipelajari di rumah, dibaca lagi, dan PR-nya dikerjakan. Bagus. Tidak boleh sampai lupa. Bilang ke mama sama papa. Betul sekali. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan kita. Coba dipimpin oleh temannya. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang boleh pulang. Kita nyanyi ya sambil pulang. 1, 2, 3. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.